Oke, ulang coba. Ya, teman-teman, opening video ini selebrasi yang dilakukan oleh Coach Eduardo Almeida seolah-olah seperti membentangkan tangannya kayak pesawat, teman-teman. Ya, ini merupakan salah satu selebrasi untuk mengcounter dari pernyataan yang dikatakan oleh Coach Eduardo Almeida, pelatih Arema, sebelum pertandingan leg kedua Piala Presiden ini, teman-teman. Ya, salah satu opsi yang akan dilakukan oleh pelatih Arema, Coach Eduardo, itu bisa ia lakukan, yaitu taktik pakai parkir pesawat, teman-teman. Jadi itu ibaratnya seperti quote and quote ya, mengcounter pernyataan dari Coach Milo yang menyebutkan Arema FC itu parkir bus. Oke, sampai situ nanti kita bahas itu, teman-teman. Oke. Leg kedua final Piala Presiden berakhir dengan skor kacamata 0 untuk Borneo, Arema juga 0 pastinya. Nah, ini membuat Arema untuk ketiga kalinya berhasil menjadi juara Piala Presiden. Selamat, selamat, selamat. Dan untuk Borneo juga respect terkhusus. Sebelum kita membahas pertandingan ini, teman-teman, Coach Milo dan Coach Eduardo Almeida membuat sebelum pertandingan ini suasananya baik untuk dari sisi kompetitif, baik dari sisi turnamen, baik dari sisi penasaran orang untuk menonton pertandingan ini. Ya, seperti yang aku sampaikan di awal tadi, bahwa sebelum pertandingan ini adu ataupun seywar ya antara kedua pelatih, yaitu Borneo FC, Coach Milo dengan pelatih Arema, Eduardo Almeida. Bahwa Coach Milo, pelatih Borneo, menyebutkan Arema ataupun Coach Eduardo melakukan permainan parkir bus. Dijawab oleh pelatih Arema, yaitu menurut Coach Milo. Nah, hal-hal bumbu-bumbu seperti ini, seywar-seywar seperti ini lumrah ya. Ini nggak salah, teman-teman. Ini lumrah. Di Eropa itu Mourinho, Arsene Wenger, Ferguson, Mourinho, Pep Guardiola, seywar terkait tentang taktik, teman-teman. Itu lumrah. Sekali lagi untuk meningkatkan exposure tentang pertandingan sepak bola tersebut. Oke, sebelum aku upload, teman-teman, video dari Coach Eduardo Almeida dengan Coach Milo, saywarnya, teman-teman, itu nggak ada loh. Bukan berarti aku mengatakan untuk memviralkan, bukan. Itu nggak ada loh di posting-posting oleh media-media sosial secara masif dan sistematis. Jadi video saywar antara Coach Eduardo Almeida dengan Coach Milo itu aku upload ke TikTok, semua media sosial lah. Akhirnya video-video tersebut di-repost, dan sebelum pertandingan ini, teman-teman, beberapa jam lalu perkataan-perkataan dari Coach Milo dan Coach Eduardo terkait tentang taktik parkir pesawat kembali di-repost oleh banyak media, dan efeknya tentu banyak loh yang menonton pertandingan ini bukan ingin melihat pertandingan juga, tapi ingin melihat bagaimana identitas yang ingin dimainkan oleh Coach Eduardo Almeida terkait tentang pernyataannya yang akan bisa menjadikan opsi parkir pesawat menjadi taktik yang ia gunakan. Oke, hal-hal seperti itu lumrah ya, teman-teman. Dan di pertandingan kali ini juga kan terasa kan gesekan-gesekan, aroma-aroma antara Coach Milo dan Coach Eduardo dari sisi persaingan, dari sisi atmosfer, dari sisi emosional, terasa banget walaupun ini pramusim. Oke, kita bahas pertandingan ini, teman-teman. Nanti kalau misalnya ada kesempatan aku buat analisis taktiknya. Karena perlu waktu ya, teman-teman, terkait tentang analisis taktik. Oke, di atas kertas Borneo gunakan pola 4-3-3. Kemudian Arema 4-2-3-1. Borneo ini di atas kertas memang 4-3-3, tetapi di lapangan, teman-teman, menggunakan 3 back. Jadi kalau shape menyerang mereka itu, attacking mereka 3-2-5. Sedangkan Arema memang benar-benar bertahan. Sangat rapat, compact defense. Nah, jadi dalam sistem bertahan itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan, teman-teman. Selain organisasi, tentunya rapat, padu, dan padat. Kalau kita bicara tentang Arema, rapat ya. Pertahanannya rapat banget. Jarak antar pemain, jarak antar lini itu rapat banget. Organisasi apa bagus. Rapat udah, padu. Ini padu banget. Udah dilatih seperti yang disampaikan oleh Alfariji ya selesai pertandingan ini, hasil latihan terkait tentang apa yang dilakukan di lapangan. Rapat, padu, dan padat. Padat banget. Misalnya ada pemain dari Borneo FC melakukan soloran, orang-orang yang memiliki skill individu, teman-teman, itu 2-3 pemain ataupun tactical foul, pelanggaran dilakukan untuk menghentikan serangan yang dilakukan oleh Borneo. Di sisi lain, memang kalau dari sisi data, teman-teman, Arema di pertandingan ini tidak menghasilkan satupun shot on target, 0. Sedangkan Borneo melakukan shot on target 3. Nggak ada berbuah gol. 1 peluang yang diciptakan oleh
Arema berasal dari Rafli. Itu bersih banget tuh. Kamara memberikan passing ke Rafli, namun akurasi tendangan dari Rafli nggak begitu sempurna. Rafli ini memang cenderung beberapa momentum ketika ia melakukan shooting banyak error teman-teman. Tapi memang dari babak 1, babak 2 teman-teman, sepanjang pertandingan digempur oleh pemain-pemain Borneo. Yang membuat Borneo sulit untuk menembus permainan dari Arema. Yang pertama, crossing. Ini sama dilakukan di bukan babak pertama, leg pertama. Kan long ball, crossing terus itu dilakukan. Sedangkan Arema paham untuk menghentikan hal-hal tersebut, permainan-permainan crossing yang dilakukan teman-teman. Gak ada opsi lain. Kan sempat tuh beberapa kali Coach Milo kan bilang, sirkulasi bola, gestur tangannya kayak gini, itu kan meminta sirkulasi bola lebih cepat. Karena salah satu untuk membongkar pertahanan dengan sirkulasi bola cepat. Nah, namun di lapangan teman-teman, ya crossing tetap dilakukan. Efeknya apa? Tidak banyak menghasilkan shot on target lagi. Hanya 3 teman-teman. Sekali lagi kalau kita bicara tentang Arema, kalau misalnya lawan melakukan permainan crossing akan sangat sulit. Kecuali kesalahan-kesalahan individual error daripada pemain tersebut. Makanya kalau kita bicara tentang permainan Arema, kan identik dengan Mourinho, permainan parkir bus Diego Simeone teman-teman. Kalau sistem-sistem turnamen sangat percaya diri kita menggunakan sistem ini. Banyak pelatih-pelatih terkenal teman-teman menggunakan sistem seperti ini berhasil. Nah, kalau kita bicara tentang kompetisi, aku bukan mengatakan nggak akan menang dengan sistem ini ketika kompetisi. Namun salah satu hal yang penting untuk menerapkan sistem seperti ini yaitu konsistensi daripada pemain tersebut. Sepanjang 38 pertandingan misalnya di Liga 1 ataupun beberapa pertandingan teman-teman, diharapkan jangan cedera, jangan ada kesalahan terjadi di dalam 38 pertandingan yang berjalan tersebut teman-teman. Itu kan perlunya ekstra kerja keras daripada staf ofisial untuk tetap membuat pemain-pemain tersebut berkonsentrasi. Namun secara manusiawi, up and down pemain tersebut pasti ada. Nggak selalu bisa levelnya puncak terus konsisten di sepanjang pertandingan ataupun sepanjang kompetisi teman-teman. Ronaldo pun ada kan up and down, di pertandingan 1 drop, nggak optimal bermainnya. Messi pun ada, kalau di pertandingan 1 drop, dia nggak bisa begitu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Itu normal. Nah, ini menjadi tanda tanya besar teman-teman. Bukan berarti aku meremehkan. Soalnya belum ada sistem seperti sistem seperti ini akhir-akhir ini kan kita bicara tentang sepak bola modern. Akhir-akhir ini bisa bertahan ataupun membuat sesuatu yang luar biasa. Mungkin ketika nanti di kompetisi Liga 1 Coach Eduardo bisa mematahkan itu semua. Kan Mourinho pun menggunakan sistem tersebut, baik itu di MU, baik itu di AS Roma. Di turnamen kan Mourinho berhasil kan memperoleh Conference League teman-teman bersama AS Roma dengan sistem permainan bertahan, kemudian melakukan transisi, memanfaatkan kesalahan-kesalahan dan menciptakan gol dari peluang-peluang yang minimalis teman-teman. Itu dilakukan. Dan ya, ini salah satu hal luar biasa ya bagi Coach Eduardo Almeida dengan selebrasi yang ia lakukan di awal tadi. Itu salah satu momen untuk mematahkan stigma terhadap apa yang disampaikan oleh oknum-oknum di awal-awal turnamen pramusim ini Arema FC teman-teman. Suka tidak suka kan banyak di awal-awal musim ini ataupun pramusim Piala Presiden ini kritikan terhadap coach ataupun Mas Al kan berhampiran teman-teman terkait tentang taktiknya, identitasnya. Namun seiringnya berjalan waktu karena Arema lolos ke partai final pada akhirnya teman-teman, hal-hal kritikan tersebut kan udah perlahan-lahan hilang. Artinya apa? Artinya yang bisa kita petik, walaupun permainan Coach Eduardo seperti itu, Mas Al seperti itu, identitasnya seperti itu, ya kalau pada akhirnya intinya meraih gelar juara, supporter ataupun oknum supporter teman-teman tidak akan mempedulikan gaya permainan. Yang penting menang ataupun juara. Namun pasti dari sekian banyak Aremania ada tuh beberapa pasti yang ingin juga Arema bermain cantik. Tapi ini kan kembali terkait tentang identitas, keinginan pelatih yang tetap harus kita hargai. Dan endingnya teman-teman, selamat untuk Aremania, untuk Coach Eduardo Almeida yang kembali memberikan suasana yang luar biasa sebelum pertandingan terhadap
statement yang disampaikan oleh Coach Milo. Itu aku apresiasi teman-teman. Coba sering saya war seperti itu terkait tentang taktik ya, bukan personal, bukan ejek-ejekan. Kan seru kan melihat sebelum pertandingan yang ada di Liga Indonesia. Namun hal-hal seperti ini jarang terjadi. Pasti kalian sepakat. Oke, sampai sini aja videonya. Bye.